Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dengan NPM 234 11050 dari kelas MNJ 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang speech. Apa itu pidato atau speech? Arti kata pidato dalam bahasa Indonesia adalah sebuah pembicaraan yang diberikan kepada audiens, baik secara formal ataupun informal. Isi pidato yang dibicarakan bisa berupa macam-macam, baik berupa isi pikiranmu atau opini terhadap sesuatu. Terkadang, pidato dilakukan tidak harus di atas podium. Contohnya seperti saat upacara di sekolah, begitu. Tapi, kamu bisa melakukan di sekeliling teman-temanmu juga. Dalam bahasa Inggris, pidato biasa disebut juga dengan English speech. Secara definisi nggak ada bedanya dengan pidato bahasa Indonesia. Jenis-jenis pidato bahasa Inggris atau English speech. Pidato meliputi beberapa jenis tergantung isi dan tujuannya. Ada beberapa jenis pidato dalam bahasa Inggris. Ada 13 jenis pidato yang umum digunakan. Yang pertama ada informative speech. Informative speech bertujuan untuk mengedukasi audiens terkait suatu hal, biasanya didukung dengan data yang valid dan fakta yang bisa dibuktikan secara valid. Yang kedua, entertaining speech. Entertaining speech adalah pidato untuk menghibur sekumpulan orang. Pidato ini biasanya lebih pendek dan tidak lebih formal daripada jenis pidato yang lainnya. Yang ketiga ada demonstrative speech. Serupa dengan informative speech, demonstratif juga memiliki tujuan untuk mengedukasi audiens terkait hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Yang keempat ada persuasive speech. Persuasive speech membantu pembicara untuk meyakinkan audiens terhadap suatu opini yang berkaitan dengan topik tertentu. Biasanya persuasive speech berbicara mengenai berbagai hal, mulai dari hiburan hingga sesuatu yang lebih serius seperti politik dan lain sebagainya. Yang kelima ada oratorial speech. Oratorial speech dapat berisi tentang pembahasan mengenai suatu isu atau penyampaian opini dalam keadaan tertentu, biasanya upacara pemakaman atau kelulusan. Oratorial speech bisa berbentuk pidato yang panjang dan formal, tapi juga bisa berupa pidato pendek dan informal seperti saat ada acara khusus atau saat sedang bersulang. Yang keenam ada debat speech. Debat speech biasanya ada pada saat perlombaan atau acara debat. Masing-masing tim memiliki waktu khusus untuk menyampaikan pidato mereka. Meskipun mirip dengan persuasive speech yang meyakinkan audiens akan sesuatu, pidato debat mencoba meyakinkan audiens atau juri untuk mendapatkan dukungan atau justifikasi terkait opini mengenai suatu hal. Yang ketujuh ada special occasion speech. Pidato ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan sehingga tidak membutuhkan data atau statistik. Biasanya special occasion speech ini pendek, menarik perhatian serta langsung ke topik utamanya. Yang kedelapan ada pitch speech. Pitch speech umumnya bertujuan untuk mendapatkan support dan persetujuan untuk sebuah ide, produk, atau solusi. Misalnya, kamu bekerja di sebuah perusahaan dan kamu punya produk yang ingin diusulkan. Nah, agar produkmu dapat diterima oleh pimpinan, kamu bisa membuat pidato yang terkait dengan produk tersebut dan memberikan presentasi juga. Yang kesembilan ada motivational speech. Motivational speech bertujuan untuk menginspirasi audiens dan memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk berkembang dan melakukan sesuatu lebih baik. Biasanya juga bertujuan untuk membantu para audiens untuk tetap mencapai mimpi atau tujuannya. Yang ke-10 ada impromptu speech. Dalam sebuah pidato biasanya kamu akan membutuhkan waktu untuk bersiap-siap, tapi jenis pidato ini dibuat dengan spontan dan tidak ada persiapan. Kalau kamu tidak terbiasa berbicara di depan umum, maka kamu bisa kesulitan ketika
diminta secara tiba-tiba untuk berpidato. Tapi kalau kamu punya kemampuan public speaking yang baik dan sudah sering berpidato, hal ini bukan masalah untukmu. Yang ke-11 ada farewell speech. Farewell speech dilakukan ketika kamu mau menyampaikan selamat tinggal kepada sekumpulan orang. Misalnya kamu pindah kerja dan ingin menyampaikan selamat tinggal kepada tim kerjamu, atau kepada pasanganmu ketika kamu pindah kerja ke luar negeri, atau sebagainya. Yang ke-12 ada explanatory speech. Mirip dengan demonstrative speech, explanatory speech memberikan penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan proses yang merinci. Biasanya tidak ada media visual seperti slide presentasi untuk membantu audiens memahami apa yang sedang kamu bicarakan. Yang ke-13 ada eulogy of funeral speech. Eulogy atau funeral speech bertujuan untuk memberi penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal di depan sekumpulan orang yang menghadiri upacara pemakaman. Biasanya pidato ini disampaikan oleh kerabat dekat atau pimpinan keagamaan. Pidato ini berisi tentang bagaimana kita bersyukur atas kehadirannya dan pencapaiannya. Struktur of English speech. Struktur naskah pidato bahasa Inggris. Jenis teks dalam bahasa Inggris lainnya, naskah pidato bahasa Inggris pun memiliki strukturnya. Struktur naskah pidato terdiri dari opening, content, dan closing. Yang pertama, opening atau pembukaan. Introductional alias opening, pembukaan atau pendahuluan, dapat berisi tentang perkenalan dirimu sebagai pembicara, serta memberitahu audiens mengenai topik yang akan disampaikan. Yang kedua adalah konten atau isi. Konten atau body adalah isi dari topik pidato yang akan disampaikan. Dalam sebuah lomba, biasanya juri akan memperhatikan kualitas peserta dari bagaimana cara ia menyampaikan inti sebuah pidato. Sebabnya, kita harus memastikan bahwa isi pidato bersifat jelas, padat, dan mudah dipahami oleh pendengar. Yang ketiga yaitu closing atau penutup. Closing adalah bagian di mana kamu harus memberi penutupan atau mengakhiri pidato. Umumnya closing terdiri dari conclusion atau kesimpulan isi pidato, kemudian diikuti dengan ajakan atau penegasan serta memberikan salam penutup kepada audiens. Mungkin sekian penjelasan saya tentang speech ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.